Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri akan berkolaborasi untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan topik coaching untuk supervisi akademik. Ya, saya Justian Ningsih. Dan saya Novika Ayu Ardianti. Saya Emma Nurul Fikri. Dalam kegiatan coaching ini terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama adalah supervisor, yang kedua coach, yang ketiga coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Dwi. Iya, apa kabar nih Bu Emma hari ini? Alhamdulillah Bu Dwi, kabar baik. Bagaimana dengan panjenengan? Alhamdulillah, saya juga sehat, ceria, dan bahagia. Baik Bu, ini nanti Bu Emma sepertinya mau ada coaching ya? Iya Bu Dwi, betul. Nanti saya mau coaching. Ya, oke, baik Bu. Sebelum Bu Emma melakukan coaching nih, saya mau sedikit berbincang. Boleh kira-kira Bu Emma? Boleh Bu Dwi, monggo. Baik Bu, selama Bu Emma melakukan coaching nanti ya, saya akan mengobservasi proses coaching yang Bu Emma lakukan dengan coachee, tapi nanti saya menggunakan rubrik penilaian yang ada. Kemudian saya juga akan melihat alur tirta yang sudah digunakan itu seperti apa. Namun sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih kepada Bu Emma. Yang pertama, saat coaching nanti kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Emma kembangkan? Baik Bu Dwi, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan saat nanti melakukan coaching ada 3 Bu. Ya. Yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci dari informasi yang diberikan oleh coachee. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif, begitu Bu Dwi. Oke, berarti nanti yang ingin Bu Emma kembangkan itu ada 3 ya. Tapi kalau diperinci secara spesifik lagi, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana sih yang paling ingin Bu Emma kembangkan? Baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu. Yang pertama yaitu terkait mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang kedua adalah ingin mendengarkan secara aktif yang akan disampaikan oleh coachee saya. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Bu Emma ya. Selanjutnya Bu Emma, terkait dengan indikator ya Bu. Saat coaching nanti, kira-kira indikator yang seperti apa yang Ibu Emma harapkan dari coaching nanti? Indikator yang saya inginkan yaitu saya menginginkan coachee saya itu nanti bisa memecahkan masalah yang coachee hadapi dari gagasan atau ide yang dia dapatkan dan dia eksplor sendiri Bu. Oh iya, baik begitu ya Bu. Oke Bu Emma, saya kira cukup dulu bincang-bincang kita untuk saat ini. Setelah itu nanti saya akan mengamati proses pelaksanaan coaching Bu Emma bersama coachee dan kita lanjutkan bincang-bincang kembali setelah coaching Bu Emma selesai. Baik Bu, siap Bu. Nanti kita lanjutkan kembali obrolannya ya Bu. Oke, Bu Emma sekarang silahkan Bu Emma melakukan coaching bersama coachee. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Emma berjalan lancar dan berhasil ya Bu ya. Dan apa yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan Bu Emma bersama coachee. Amin Bu Dwi, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Emma. Silahkan. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Vika. Selamat siang Bu Emma. Ada apa Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Novika. Bagaimana Bu? Ada apa yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, sebenarnya saya lagi kepikiran sesuatu gitu loh Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sedang resah gitu loh, sedang galau. Ada sesuatu yang ada mengganjal pikiran saya, tapi saya tuh nggak ngerti harus menyampaikannya kemana gitu. Makanya kemarin tuh saya WA Bu Emma, saya pengen ajak ngobrol-ngobrol gitu. Siapa tahu dengan setelah ngobrol sama Bu Emma tuh saya bisa jadi tercerahkan gitu loh Bu. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bu Novika harapkan? Gini loh Bu, jadi akhir-akhir ini tuh di kelas saya pada waktu pembelajaran IPS tuh kenapa ya anak-anak tuh terlihat pasif gitu ya Bu ya, dan kayaknya tuh kayak kurang semangat, kurang antusias, apalagi kalau diminta mengumpulkan tugas. Pasti ada beberapa anak tuh yang terlambat gitu. Dari 17 anak yang saya ajar itu ada 6 sampai 8 anak tuh yang pengumpulannya selalu terlambat begitu loh Bu Emma. Jadi saya tuh pusing kena gimana ini gitu loh. Kenapa anak-anak saya ini? Oke, jadi Bu Novika sudah merefleksi pembelajaran ya.
Lalu saat refleksi tersebut, bagaimana tanggapan murid-murid Bu Novika terkait pernyataan refleksi? Oke, kalau refleksi sih saya udah ngerefleksi juga ya, Bu, ya. Dan kalau saya tanya kepada siswa-siswa itu, bagian mana yang mereka rasa belum paham tuh katanya sih udah paham, Bu. Tapi ya nyatanya kalau disuruh ngumpulin tugas kok masih aja terlambat begitu loh, Bu. Itu saya tuh masih mikir-mikir gitu, sebenarnya ada apa sih gitu. Oh begitu ya. Tapi menurut Bu Novika nih, Mhm. nilai pemahaman mereka tuh kalau dikasih dari angka 1 sampai 10 gitu, mereka ada di angka berapa Bu Novika? Kalau rentang 1 sampai 10 anak-anak saya tuh kayaknya masih di angka 6 ya, Bu, ya. Ya itu tadi Bu, karena hanya beberapa anak tuh yang aktif gitu loh, antusias dalam menerima pembelajaran dan kalau ngumpulin tugas tuh banyak yang terlambat gitu. Jadi kayaknya kira-kira masih 6 lah nilainya. Oh iya. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini tadi juga terjadi pada semua mata pelajaran ya Bu ya? Enggak sih, hanya pada pelajaran IPS gitu loh. Jadi saya juga jadinya makin heran, kenapa ya kok hanya pada pembelajaran ini aja anak-anak itu terlambat gitu, Bu. Oh, jadi hanya pembelajaran di IPS saja ya, Bu ya. Mhm Nah, mhm. kenapa ya kira-kira bisa begitu? Apa yang membuat beda dengan pelajaran yang lain? Kalau saya rasa ya, Bu, ya, kalau dalam pembelajaran ini tuh saya, apa ya, saya rasa anak-anak tuh kayak mager gitu loh, Bu, kayak kalau ditanya tuh jawabnya cuman seadanya aja, nggak antusias gitu kalau pas pembelajaran IPS. Kadang ada yang izin ke belakang gitu, nanti izinnya tuh ke kamar mandi tuh lama gitu, nggak kembali-kembali gitu. Saya jadinya tuh saya tuh makin bingung gitu loh, ingin tahu apa sih yang salah dalam pembelajaran IPS ini gitu. Makanya saya tuh pengen ngobrol sama Bu Emma gitu loh, Bu. Oh, oke. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih, Bu, bagaimana cara mengajar Bu Novika saat pelajaran IPS di kelas? Biasanya kalau saya ngajar IPS tuh ya, saya anak-anak tuh kalau sudah mulai siap pembelajaran, saya kasih sumber bacaan ya Bu ya. Kadang bisa dari buku bacaan atau saya kasih juga e-book gitu dari HP gitu. Tapi apa ya? Baca mereka mungkin kayak sekilas gitu loh Bu. Kemudian setelah baca tuh saya terangkan sedikit materinya apa, baru setelahnya saya kasih sesi tanya jawab gitu Bu biasanya. Nah, lantas bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tadi, Bu? Ada beberapa anak tuh yang aktif ya Bu ya, yang melaksanakan proses literasi baca itu dengan baik, dengan semangat dan mampu menyerap informasi-informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Namun sebagian besar itu kayaknya tuh kayak bosen gitu loh, maksudnya tuh kayak nggak suka membaca gitu, nggak suka apa ya, nggak suka ribet, nggak suka dalam suasana konsentrasi. Jadi mereka kayak membacanya hanya cepat, sekilas dan ya itu tadi jadinya jadi kayak kurang apa ya, Kurang aktif begitu iya, ya, Bu kurang ya? aktif, kurang terstimulasi gitu loh anak-anaknya tuh, Bu. Oke, oke. Jadi seperti itu Bu Mhm permasalahannya. Tadi mhm. anak mungkin cepat bosan, kemudian tidak aktif saat pelajaran. Dan pada saat diberi tugas juga banyak yang terlambat mengumpulkan gitu ya Bu ya. Iya iya iya. Nah, sekarang Bu Novika kan sudah tahu akar Mhm mhm. permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Bu Novika lakukan? Sebenarnya sih kalau yang sudah saya lakukan ya, Bu, yang sudah saya lakukan saya selalu ngingetin murid-murid saya tuh lewat WA grup gitu agar kalau misalkan, ada tugas tuh saya ingatkan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Kemudian, kalau apa namanya ya, nggak segera mengumpulkan tuh saya jadi bingung, saya harus gimana, mau apa gitu loh, Bu, itu yang saya belum ketemu gitu jawabannya. Baik, jadi Bu Novika tadi sudah mengingatkan juga Mhm ya, dan mhm. hasilnya juga masih tetap sama walaupun sudah diingatkan. Nah, sudahkah Bu Novika membuat kesepakatan kelas terkait hal pengumpulan tugas tersebut? Kesepakatan kelas ya, Bu, ya? Iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya untuk membuat kesepakatan kelas gitu ya. Saya dan murid-murid tuh selama ini tuh belum membuat kesepakatan kelas, Bu, termasuk terkait dengan yang pengumpulan tugas tadi gitu. Wah, mungkin ini ya yang membuat murid-murid saya tuh tidak memiliki tanggung jawab untuk segera mengumpulkan tugasnya gitu, Bu. Baik Bu Novika, jadi
Mungkin kedepannya mungkin bisa dibuat kesepakatan kelas itu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Kemudian tadi Bu Novika sudah bercerita pada waktu pelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif juga. Mungkin Bu Novika ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi tersebut. Mengubah metode ya Bu ya. Kira-kira iya ya Bu ya. Mungkin anak-anak itu jadi pasif dan nggak aktif tuh karena mereka bosen ya dengan metode pembelajaran yang saya berikan yang hanya dengan monoton selalu ngasih bacaan, kemudian ceramah, kemudian tanya jawab tuh anak-anak bosen. Kenapa ya saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik gitu misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif gitu, misalkan pakai audio visual gitu kali ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Ya itu upaya yang bagus Bu Novika. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita atau bertanya jawab saja, kemudian anak-anak itu jenuh seperti itu, kurang memahami materi. Iya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan gitu ya Bu, dan belum berpihak kepada siswa gitu. Iya Bu. Jadi lantas selanjutnya Bu Novika ini ingin melakukan apa? Secepatnya nih Bu ya, saya akan merefleksi dan mengevaluasi model pembelajaran yang selama ini saya lakukan Bu. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan media pembelajaran yang interaktif selain hanya menggunakan media pembelajaran baca. Karena ya Bu ya, anak-anak itu kan mestinya minat dan bakatnya beda-beda ya Bu ya. Jadi selama ini saya kurang memfasilitasi gitu ya. Anak-anak yang suka literasi hanya sedikit, tetapi yang lain belum saya fasilitasi. Jadi secepatnya saya akan melakukan refleksi dan mengubah model pembelajaran saya agar lebih menarik Bu. Kira-kira begitu deh Bu. Iya benar Bu Novika. Semoga dengan bakat dan minat siswa itu tadi, kemudian siswa itu mau mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya sehingga target ibu nanti tercapai. Nah, langkah Bu Novika tadi sudah tepat dan saya setuju Bu dengan langkah ibu. Iya Bu, syukurlah nih Bu, sekarang saya udah agak lega nih, sudah mulai menemukan solusi ya, udah mulai menemukan rencana dari apa yang harus saya lakukan terkait dengan pembelajaran yang anak-anak nggak aktif ini. Saya udah mulai punya rencana harus bagaimana gitu. Baik Bu Novika, nah setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bu Novika lakukan ke depannya? Setelah diskusi ini, besok saya akan mencoba membuat sebuah media pembelajaran yang baik, bisa mungkin dari PowerPoint atau mungkin saya juga mau pakai apa namanya itu yang model sekarang itu apa Bu namanya Bu? Canva ya Bu ya? Iya Bu. Iya, pakai media audio visual gitu ya. Dan juga mungkin ya Bu ya, saya juga mau menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan rencana saya dan semoga kalau mungkin saya perlu sesuatu, perlu dukungan mungkin bisa dibantu dari kepala sekolah saya gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Perlu juga adanya kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain. Kemudian tadi Bu Novika juga mengatakan bahwa menggunakan metode apa yang namanya ya, yang sekarang tren seperti Canva dan itu tadi. Tentu Bu, betul sekali kita harus sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya, sesuai dengan kodrat dan zaman siswa sekarang ini. Nah, keren sekali Bu Novika. Selamat melakukan, semangat ya Bu. Kemudian adakah lagi yang ingin ditanyakan Bu Novika? Saya cuma mau nyampein nih, kira-kira gimana nih Bu kalau saya nanti mengajak teman saya untuk bantu saya mengingatkan saya agar terus konsisten dalam membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa gitu, biar juga dia juga bantu saya membuat aplikasi-aplikasi atau membuat media pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kira-kira gimana ya Bu ya? Bagus sekali Bu Novika, karena apa? Perlu adanya kolaborasi tadi, kemudian yang dua refleksi dari teman. Oke, ya, Itu ya, tadi. ya. Wah, alhamdulillah udah mulai cerah nih saya nih Bu. Besok mulai saya terapkan nih. Kalau ada waktu nih minggu depan saya juga pengen ketemu Bu Emma lagi buat cerita gimana nih perbedaan dari murid saya sebelum saya ubah pembelajarannya dengan media yang baru ini. Apa perbedaannya nanti saya kasih tahu deh sama Bu Emma. Iya Bu Novika, saya menanti sekali obrolan kita Iya, selanjutnya iya, iya. setelah Bu Novika nanti menerapkan di dalam kelas seperti itu, apakah Mhm. berhasil, apakah belum, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Bu Iya, ya. oke, terima kasih banyak ya Bu. Saya mau jemput anak saya dulu ini. Saya permisi dulu ya Bu Emma. Iya Bu Makasih Novika, banyak atas sama-sama. waktunya. Iya Ya, sampai jumpa sama-sama. lagi ya Bu Emma ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat Bu Novika. Terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Emma.
Waalaikumsalam, Bu Iya, Dwi. kita bertemu kembali ya. Iya, Bu. Mm-mm. Alhamdulillah. Saya tadi sudah selesai proses coaching saya bersama teman saya, Bu. Iya, baik. Ini tadi Bu Emma sudah selesai. Lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, syukur. Alhamdulillah. Baik, Bu, kita lanjutkan obrolan kita ya. Kali ini percakapan kita terkait dengan obrolan pasca observasi. Jadi, dari kucing yang Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Bu Emma nih, bagaimana Bu Emma menilai performa dari Bu Emma sendiri pada saat melakukan coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi ya, Bu ya, saya menilai diri saya sendiri, saya sudah merasa melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari saya menanyakan tujuan coaching yang diharapkan oleh coach tadi, kemudian mengidentifikasi serta menggali ide-ide coach dengan kata kunci yang coach buat sendiri. Nah, selalu menanyakan rencana aksi yang mulai dipikirkan oleh coach, sampai dengan menanyakan tanggung jawab serta komitmen yang akan dilakukan selanjutnya terkait rencana yang akan dilakukan oleh coach tadi, Bu. Oke, jadi Bu Emma merasa sudah melakukan coaching sesuai dengan alur yang tepat ya, Bu ya. Baik, sekarang boleh nggak nih Bu kalau saya menyampaikan sedikit dari hasil pengamatan saya selama Bu Emma melakukan coaching tadi? Boleh, Bu Dwi, silahkan. Saya juga ingin mendengar dan mengetahui hasil pertanyaan yang Bu Dwi lakukan. Oke, baik. Dari hasil pengamatan saya tadi ya Bu Emma ya, proses coaching berjalan dengan lancar antara Bu Emma dengan Puji. Kemudian di sana alur Tirta juga sudah berjalan dengan smooth sekali, mengalir dengan baik. Lalu Bu Emma juga sudah berusaha menggali ide-ide dan gagasan Puji dengan pertanyaan berbobot yang sudah dilontarkan oleh Bu Emma. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan dari Kuci, Ibu juga bisa mengumpulkan jawaban. Dan saya lihat Kucinya juga sangat respect sekali, merespon dengan baik dan mencoba untuk menemukan ide dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Luar biasa. Alhamdulillah, Bu Ya. Dwi. Oh iya, ada satu lagi Bu Emma. Kemampuan mendengarkan dengan aktif yang ingin Ibu kembangkan di awal tadi itu juga sudah sangat terlihat baik. Ya, terlihat pada saat Bu Emma memberikan respon positif dari yang disampaikan Kuci dengan memberikan anggukan, kemudian Bu Emma juga melakukan kontak mata, saling memandang, kemudian Bu Emma juga mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Kuci. Seperti itu Bu Emma. Syukur alhamdulillah kalau saya sudah dinilai mampu untuk mendengarkan aktif dan baik kepada coach saya. Iya Bu Emma. Menurut pengamatan saya, coaching yang dilakukan tadi sudah bagus, kemudian lancar dan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching yang ada. Alhamdulillah, Bu. Nah, sekarang Ibu setelah mendengarkan hasil pengamatan dari saya tadi ya, bagaimana menurut Ibu? Baik, Bu, setelah mendengar hasil pengamatan dari Bu Dwi tadi mengenai proses coaching yang saya lakukan, jujur saya senang sekali, Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sesuai dengan alur dan prinsip coaching begitu. Iya, baik Bu. Nah, sekarang setelah selesai proses coachingnya ya, kemudian adakah rencana tindak lanjut dari Ibu Emma untuk kedepannya? Seperti apa? Rencana tindak lanjut pastinya ada ya, Bu ya. Karena saya masih merasa saya itu banyak kekurangan seperti itu. Merasa harus berlatih lagi sehingga akan lebih terbiasa, lebih luas dalam melakukan coaching dengan siapapun dan dengan permasalahan apapun sehingga si coach akan merasa nyaman seperti itu saat coaching berlangsung dan lebih mampu lagi menggali ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Iya, luar biasa Bu Emma. Jadi rencana tindak lanjut Bu Emma itu terus berlatih untuk semakin luas lagi ya Bu ya dalam melakukan coaching gitu. Agar nantinya ketika melakukan coaching lagi itu lebih lihai, kemudian lebih expert gitu ya dalam bercoaching kepada rekan-rekan guru yang lain nantinya. Iya, betul sekali. Nah Bu, kini kita sudah berada di akhir sesi ya. Mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri sesi pasca observasi yang kali ini. Mungkin kali ini cukup, Bu, karena saya ada acara ini. Oh gitu. Mau ada acara keluar, mungkin kita bisa sambung kapan-kapan lagi ya, Bu ya. Baik.
Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Semoga Bu Emma semakin bersemangat lagi, terus berlatih, kemudian terus menebarkan kebaikan dan berbagi praktik baik pada rekan-rekan guru lainnya. Kemudian bisa memberikan contoh-contoh yang baik seperti itu. Kita akhiri ya Bu ya percakapan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian hasil supervisi coaching yang sudah kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.